Ya, kita sambut Bang Andrinov Caniago. Selamat malam, Bang Andrinov. Selamat malam. Sebagai mantan kepala Bappenas ya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, Bang Andrinov, sebenarnya kita butuh gambaran Bang Andrinov yang pernah berada di dalam pemerintahan. Tadi kita sudah bahas di segmen 2 tadi ya, bahwa ini adalah momentum kita membuka lembaran baru pemerintahan supaya Indonesia Emas 2045 itu terwujud. Karena ada banyak persoalan di pemerintahan sebelumnya yang tadi sudah kita ulas. Baik soal indeks persepsi korupsi, kemudian indeks demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, Anda melihat kabinet yang sekarang ada, yang akan bekerja bersama Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Apa yang paling utama atau paling bisa menjadi prioritas menurut Anda dengan pengalaman Anda pernah berada dalam pemerintahan? Pertama, visi tentu harus jelas sampai ke level yang lebih konkret gitu ya. Nah, dan itu harus dipahami sampai ke bawah ya, oleh para pembantu beliau dan juga tentu kalau bisa sampai ke pemerintahan daerah. Karena mungkin sepertiga operasionalisasi pembangunan ini juga ada kewenangan di daerah kan ya. Nah, kalau untuk merealisasikan ya memang tantangan dari pemerintahan yang sekarang ini adalah membangun barisan yang solid ya, dan orientasinya fokusnya memang harus untuk semata-mata membangun ya. Nah, kenapa ini harus disebut tantangan? Karena ini kan besar sekali, gerbong ini besar sekali, beragam gitu ya. Dan kita juga bisa lihat kira-kira berapa persen yang kompeten ya untuk baik itu memahami gagasannya maupun dalam mengeksekusi. Ya. Sehingga mungkin fokus dari presiden adalah betul-betul jadi komando tetapi ya dengan visi yang jelas ya. Nah, ada satu peluang saya lihat kalau kita baca paradok Indonesianya Pak Prabowo itu. Saya pernah bilang ke teman-teman, ini kalau ini betul-betul dipegang, dilaksanakan, saya bisa tidur enak ini. Nah, yang belum nampak adalah bagaimana menjabarkan itu, membuat, bagaimana merealisasi itu. Ya. Nah, perlu ada langkah-langkah konsisten. Dan juga tentu saja konsistensi ide di situ. Karena itu luar biasa. Komitmen terhadap pasal 33 ayat 3, bahkan juga soal oligarki di sana juga disinggung, gitu ya. Nasionalisme ekonominya bukan main, semangat di situ lengkap lah. Makanya saya bilang ini kalau ini secara gagasan tuh ideal. Ini saya bisa tidur enak kalau ini, kalau memang semua atau sebagian besar dari barisan ini perhatiannya, pegangannya adalah itu gitu. Dan itu sebenarnya mudah untuk dibikin jadi konsisten ya, karena bagaimana memang ekonomi ini berkeadilan, tumbuh berkualitas, berkelanjutan, mandiri ya, dan sebagainya gitu. Nah itu tantangannya ya, yang mesti dihadapi oleh pemerintahan sekarang. Tapi begini Bang Andrinov, apakah memang kita tuh selalu punya, kita dalam sebagai berbangsa di berbagai masa tentu saja ya, apakah kita selalu punya masalah dalam membumikan ide gagasan itu menjadi sebuah eksekusi yang konkret dan itu sampai ke level yang paling bawah, tadi Bang Andrinov singgung daerah. Contoh misalnya dulu kita pernah punya sebuah ide gagasan yang luar biasa menuju Indonesia Emas, maka yang perlu diperbaiki paling utama adalah revolusi mental. Tapi kemudian pada akhirnya kita nggak pernah dengar lagi tuh beberapa tahun terakhir. Dan sepertinya tidak ada hasilnya, sepertinya begitu. Nah, apa itu persoalan-persoalan kita yang memang persoalan kita gagasan adalah menjalankan secara konsisten. Ya katakanlah, diambil lagi contoh tadi yang soal revolusi mental. Kalau sebagai gagasan atau salah satu prioritas itu sebetulnya nggak ada yang bisa bantah kalau itu penting, karena soal perilaku, sikap, mindset kita di bidang apapun, di bidang ekonomi, di bidang sosial, pelayanan publik dan segala macam, itu soalnya ada di mindset yang kemudian tercermin dalam perilaku. Tapi memang programnya ya harus diakui nggak dijalankan secara konsisten. Ya, barisan ini juga tidak kompak ya, karena itu sebetulnya butuh
kekompakan untuk menjalankan itu. Nah, saya rasa juga itu sedang menjadi tantangan, mungkin bisa jadi tantangan itu lebih berat lagi ya. Kalau ingin apa yang sudah diucapkan oleh Presiden Prabowo untuk diwujudkan. Mungkin tantangan utama ya politik, memang tantangan utama politik dari dulu tantangan itu adalah politik. Gagasan dari dulu sebetulnya ada, tetapi nggak diteruskan sampai matang nggak detail gitu. Lebih pada kekurang mampuan mendetilkan, ataukah lebih kepada selalu berbenturan karena urusan politik misalnya? Dua-duanya. Pertama, pegangan pada komitmen itu longgar, ya. Kalau pegangan kepada komitmennya sudah longgar, lalu yang juga lebih berpeluang untuk melakukan kebijakan-kebijakan itu adalah orang-orang yang atau pihak yang punya kepentingan sempit. Dialah yang itulah yang membuat yang agenda itu nggak jalan, gitu. Nah, syarat utama memang ada pemahaman yang solid terhadap gagasan pembangunan. Yang kedua ya ada kemauan dan konsistensi untuk mewujudkan itu. Nah, persoalan kepemimpinan kita kadang-kadang di tingkat atas pun sumber dayanya sudah pecah, nggak solid. Sumber dayanya sudah pecah maksudnya gimana? Kepaduan di tingkat atas itu sendiri juga seringkali bermasalah dari dulu. Bahkan ini cerita lama ya. Ketika Bung Karno pecah dengan Bung Hatta, ya. Padahal itu kalau umpamanya berbagi peran enak sekali. Yang satu pemimpin politik yang bisa memobilisasi, mempengaruhi masyarakat banyak. Yang satu pemikir pembangunan gitu. Tapi sayang pecah. Nah, begitu juga ketika zaman Pak Harto ya. Sebetulnya kita punya ya pemikir ekonomi yang hebat yang sudah bisa membangun fondasi ekonomi Indonesia. Itu bapaknya Pak Prabowo sendiri. Tapi yang dipakai oleh Pak Harto kan bukan pemikirannya Pak Sumitro. Ya, yang dipakai kelompok lain yang arahnya tertentu, terbatas. Dan begitu juga seterusnya. Ya. Di tingkat pimpinan, ide itu harus dipelihara betul. Kalau itu sudah matang. Tapi sebelumnya tentu saja dimatangkan dulu. Itu semua tergantung pemimpin tertingginya tidak dalam hal ini presiden. Sangat gitu. Ya sekarang gini, Pak Prabowo sekarang mau saya agak mengacu ke kepemimpinan Deng Xiaoping ya. Itu kalau benar-benar mau ya perhatikan bagaimana Deng Xiaoping itu mematangkan gagasan bersama orang-orang pemikir, kalangan intelektual, profesional, para pakar ya. Begitu dia memulai menjalankan kekuasaannya. Dan itu dijaga betul ya. Dan dialog terjadi secara internal antara Deng Xiaoping dengan orang-orang ahli itu, pemikirnya, bahkan ada filsufnya di situ gitu ya. Dan itulah yang membuat pencapaian ini terus berjalan dan mencapai hasil yang luar biasa, spektakuler. Kalau kita mau mencontoh China, ya contohlah bagaimana cara kerja kepemimpinan itu. Mencontohnya juga secara detail begitu. Betul. Ya. Secara detail karena misalnya jangan dihilangkan komponen-komponen penting ya. Cuman lihat hasilnya aja. Sisi-sisi tertentu. Tapi lihat bagaimana dari sisi kepemimpinannya. Berarti ini memang agak lumayan persoalannya nih. Kalau lihat ya Pak Sukidi, maksudnya begini. Kalau sebenarnya soal, kan kita ini melihat dari yang pernah berada di dalam ya, sistem pemerintahan. Ada cerita-cerita yang menarik tadi. Sebenarnya kalau soal ide, gagasan, atau program yang akan dikedepankan tidak pernah kering, walaupun mungkin berbeda-beda ya. Kita pernah dengar tadi misalnya revolusi mental, sekarang Pak Prabowo juga punya program-program yang bagus ke depan, dan kesejahteraan rakyat selalu disinggung di setiap pidato-pidatonya. Terakhir kabinet tidak boleh memiliki dendam politik. Kan itu menarik sebenarnya ya. Tapi memang juga kita ingat yang dulu misalnya, Pak Jokowi pernah bilang jangan memunggungi laut. Artinya laut menjadi utama, tapi kan kita nggak pernah terlihat bagaimana konkretnya begitu. Persoalannya bukan di ide, gagasan, programnya, tapi membumikan itu dan menjadi persoalan mentalitas sendiri. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, terutama tampak pada ketidakkonsisten antara gagasan dan eksekusi, tindakan. Jadi hipokrisi politik itu yang terawat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
sehingga seringkali kita terkecoh pada apa yang disampaikan. Iya. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan ke depan itu bukan kepemimpinan dengan gaya retorika. Karena kita telah belajar dari sejarah betapa banyak retorika yang akhirnya menipu rakyat. Yang kita butuhkan ke depan adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Keteladanan itulah ukuran terbaik untuk melihat kualitas karakter seorang pemimpin. Ketika pemimpin berpidato tentang pentingnya meritokrasi untuk menjalankan satu negara, maka itulah tindakan yang mestinya diambil karena satu kesadaran bahwa meritokrasi adalah instrumen terbaik untuk memajukan satu bangsa, bukan kakistokrasi. Satu sistem pemerintahan yang diisi oleh mereka yang secara moral bangkrut. Itu sekedar contoh. Contoh lain adalah kesadaran bahwa ketika berpidato tentang pentingnya demokrasi, maka yang dikerjakan adalah keteladanan dengan memberikan ruang oposisi untuk memperoleh kebebasan melakukan kontrol dan penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutif. Yang terjadi adalah oposisi dipersempit ruang geraknya, sehingga menjadi tidak punya kebebasan yang adil dan setara untuk melakukan kritik kepada kekuasaan. Pada pers, tentu saja metodenya tidak lagi membredel, tetapi dengan cara Membiarkan. melakukan satu intervensi yang halus dengan membeli ruang, membeli tempat yang akhirnya untuk melakukan satu intervensi terhadap kebebasan pers itu sendiri. Iklan juga tidak diberikan secara adil dan setara, sehingga ini tentu saja tidak Dibiarkan kondusif. mati sendiri gitu ya maksudnya ya. Exactly. Dan terakhir, tentu saja pada aspek rule of law, pada aspek penegakan aturan itu sendiri. Ingat ketika Bung Hatta mendirikan Republik bersandarkan pada hukum, Bung Hatta sadar betul bahwa aturan hukum itulah yang menjadi instrumen terbaik untuk menghindari tirani kekuasaan. Tapi apa yang terjadi adalah bukan aturan hukum yang ditegakkan, tapi pendekatan kekuasaan yang dominan, yang mengubah aturan hukum demi kepentingan politiknya, dan juga menggunakan hukum sebagai satu senjata politik untuk menekan para pesaing politik, dan terakhir tentu saja menggunakan hukum sebagai alat sandera terhadap mereka yang berbeda pandangan dengan kekuasaan. Baik. Sebelum saya ke Mas Gun-Gun, saya mau baca satu polling lagi nih. Ini cukup menarik ya. Boleh ditampilkan teman-teman untuk melihat polling yang kali ini. Ada pertanyaan tentang Anda optimis target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tercapai? Jawabannya adalah 70% ya. Jadi ini selaras dengan tadi polling yang sebelumnya ya, di segmen sebelumnya tentang percaya terhadap pemerintahan baru ini. Nah, lalu kita lihat polling selanjutnya. Nah, ini menarik seperti yang kita singgung tadi ya Mas Gun-Gun ya. Apakah stabilitas politik lebih penting dibandingkan demokrasi? 60% menyatakan lebih penting stabilitas politik. Mungkin ini dengan pertanyaan yang sudut pandangnya begini. Lebih baik nggak ada yang protes-protes, demo, atau mungkin bersuara keras dalam sebuah tataran kebijakan atau program pemerintah. Yang penting stabil aja, demokrasi nanti dulu. Bagaimana Anda melihat ini? Sebenarnya stabilitas politik itu bagian dari demokrasi sebenarnya. Iya, bahwa stabilitas politik itu penting ya. Tetapi kemudian jangan mereduksi stabilitas politik itu untuk kemudian kemapanan kelompok kecil orang. Itu yang kemudian bisa menjadi jebakan pada hilangnya ruh oposisi atau ruh suara yang bisa menyuarakan suara berbeda, menjadi the voice of voiceless. Tadi seperti Mas Uki disampaikan, kita negara demokrasi butuh ruang yang kemudian bisa mengekspresikan cara pandang dan sikap berbeda, sehingga kemudian ada keseimbangan. Karena kalau tidak, maka akan terjadi tadi korporatisme yang berlebihan, dan itu menyebabkan ketidaksehatan sistem. Kalau kita bicara misalnya demokrasi, maka hakikat
dari suara berbeda untuk terwadahi itu menjadi sangat penting. Banyak sekali ya praktik kekuasaan yang akhirnya kemudian menjadi petaka bagi negara yang bersangkutan akibat kemudian selera kekuasaan itu menjadi lebih bersifat personal sentris. Ya, kita bisa melihat misalnya bagaimana Libya, bagaimana Syria, dan tentu juga praktek banyak negara-negara lain. Ketika misalnya itu menjadi satu kekuatan yang sangat personal sentris atau kelompok tertentu ya, sentris itu kelompok tentu ya. akan merugikan dalam banyak hal. Nah, Indonesia kita sama-sama tahu ini highly fragmented multi-party system. Dan dengan fragmentasi kekuatan politik yang beragam ya, yang sangat kuat ya, terfragmentasi ini, ada jebakan yang kerap kali berulang. Apa itu? Yaitu akomodasi politik yang berlebihan. Sehingga kemudian kita bisa lihat misalnya bagaimana postur kabinet, bagaimana pengelolaan kekuasaan, itu kemudian menyebabkan itu jebakan ya? Iya, itu menjadi jebakan. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya seluruh kekuatan itu terkumulasi, maka selalu ada godaan kan untuk kemudian keluar dari hal-hal yang sebenarnya dikonsensuskan. Contoh misalnya, selalu ada godaan untuk terus ingin berkuasa, iya kan? Kenapa? Karena menyadari bahwa dukungan politik bisa dikendalikan. Itu yang saya tadi sebut sebagai tendensi mayoritarian. Nah, kemudian kalau kita evaluasi proses itu kemudian kenapa juga bisa menjadi problem serius ketika misalnya akomodasi politik berlebihan. Karena juga penegakan hukum tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Kenapa? Karena ada mekanisme saling melindungi kan. Nah, tadi saya sudah singgung soal groupthink. Batasan afiliatif yang kemudian pada akhirnya muncul praktek saling menutupi itu kemudian kan menjadikan sistem menjadi tidak sehat gitu, Mas Indra. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali mendiskusikan ini nanti memang di segmen terakhir ya. Kita akan coba paparkan atau mungkin bedah kalau dari sebelumnya Presiden Prabowo sudah pernah menyinggung tentang jangan bangga karena kita masuk G20 padahal banyak rakyat lapar. Artinya ini kalau kita menangkap secara umum ada upaya jangan terlena dengan soal framing-framing keberhasilan padahal banyak ketidakberhasilan di kanan kirinya. Kita akan ulas lebih lanjut, tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.